Bab 32. Pertukaran. Dalam beberapa hari berikutnya, selain berlatih di ruang mimpi, Wang Lin sibuk mengumpulkan salju untuk mencairkan air. Jika bukan karena takut energi spiritual keluar, dia akan menggunakan tong, jadi dia menggunakan labu sebagai gantinya. Untung dia punya cukup labu. Hanya dalam beberapa hari, dia telah mengumpulkan beberapa ratus labu berisi air salju. Dia menghitung bahwa air salju yang dia kumpulkan di labu itu sudah cukup untuk dia gunakan di ruang mimpi untuk waktu yang lama. Setelah menyimpan air salju, Wang Lin kembali berkultivasi. Meskipun efek mata air telah turun, itu masih berguna. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Selama 10 hari itu, Wang Lin telah meminum lebih banyak mata air daripada sebelumnya. Untung mata air larut menjadi energi spiritual di tubuhnya, jika tidak mungkin perutnya bisa menampung air sebanyak itu. Jumlah energi spiritual yang dibutuhkan untuk lapisan kedua jauh lebih besar daripada lapisan pertama. Nyatanya, Wang Lin sudah berkultivasi selama lebih dari 9 bulan di ruang mimpinya. Jika itu adalah lapisan pertama, setelah berkultivasi selama 9 bulan dengan energi spiritual sebanyak ini, dia akan mencapai beberapa hasil yang baik, tetapi sekarang, meskipun dia merasa tubuhnya mengandung lebih banyak energi spiritual, dia masih belum dapat mencapainya. Hasil yang diinginkannya. Hari di mana Wang Lin setuju untuk bertemu dengan Wang Hao telah tiba, jadi Wang Lin tidak memasuki ruang mimpi. Sekitar tengah malam, salju mulai turun, dan Wang Hao memasuki akal ilahi Wang Lin. Tak lama setelah itu, Wang Hao membuka pintu, tetapi tidak masuk. Dia dengan cepat berkata, "Guru butuh waktu lama untuk memurnikan pil dan menunda saya. Ayo cepat, pertukaran akan segera dimulai." Wang Hao bergegas menuju pertukaran dan Wang Lin buru-buru mengikuti. Keduanya berjalan di salju dan berjalan keluar dari halaman sekte dan ke pegunungan. Jalan saat ini sangat licin, jadi Wang Hao berjalan sangat lambat. Tubuhnya gemetar. Dia berbisik, "Ada apa dengan cuaca sialannya? Jika saya jatuh dari gunung di sini dan mati, bahkan jika saya adalah hantu, saya akan menginginkan keadilan." Tubuh Wang Lin sekarang sangat ringan. Dia sama sekali tidak merasakan ketidaknyamanan Wang Hao. Bahkan, dia merasa cuacanya cukup bagus. Dia mengira, setelah pertukaran selesai, dia bisa mengumpulkan lebih banyak air salju. Setelah berjalan beberapa saat, Wang Hao berhenti. Dia diam-diam menyerahkan pil hijau kepada Wang Lin dan berbisik, "Kita hampir sampai. Saya datang ke sini beberapa hari yang lalu. Jaraknya hanya beberapa belokan. Mari kita minum pilnya sekarang, jadi tidak ada yang tahu identitas kita." Wang Hao mengeluarkan pil serupa dan menelannya. Kabut hitam tebal muncul dan menutupi tubuh Wang Hao. Suara kasar keluar dari kabut dan berkata, "Bagaimana? Bisakah Anda memberitahu siapa saya?" Wang Lin memindai Wang Hao dengan indera ilahi dan menemukan bahwa dia merasa seolah-olah ada penghalang lumpur yang menghalangi dia. Itu membuatnya merasa pil itu aman untuk diminum. Dia tertawa dan berkata, "Pil ini sangat luar biasa." Kemudian dia meminum pil itu dan hal serupa terjadi padanya juga. Keduanya dengan cepat berjalan ke depan. Setelah melakukan beberapa belokan, mereka tiba di area terbuka. Ruang terbuka itu sangat luas. Puluhan orang berdiri di sana, diselimuti kabut hitam seperti mereka, dalam diam. Setelah Wang Lin dan Wang Hao tiba,
mereka menemukan ruang kosong dan berdiri di sana tanpa bergerak. Tidak lama kemudian, melihat tidak ada orang lain yang datang, satu orang melangkah maju, terbatuk sekali, lalu berkata dengan suara serak, "Waktu habis. Kali ini, saya akan mengadakan pertukaran lagi. Sama seperti sebelumnya, saya akan pergi dulu." Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang perak kecil dan berkata, "Pedang terbang ini bukan milik sekte. Itu salah satu yang saya dapatkan sendiri dan sangat kuat. Saya hanya ingin 500 jimat." Semua orang mulai berbicara tentang pedang di antara mereka sendiri untuk sementara waktu, lalu seseorang berjalan ke depan dan, tanpa sepatah kata pun, menyerahkan 500 jimat dan menyelesaikan perdagangan. Yang lain mulai berkata, "Saya memiliki batu giok ajaib yang dapat melepaskan keterampilan yang mirip dengan bumi yang terbelah 3 kali. Saya hanya ingin 10 pil pengumpul ki." Dia mengeluarkan sepotong batu giok, melambaikannya dan menyimpannya. Seseorang yang tidak jauh dari Wang Lin segera berkata, "Aku akan bertukar denganmu." Saat dia keluar, orang lain dengan cepat berkata, "Saya akan menukar 12 pil dengan batu giok itu." Orang pertama ragu-ragu dan menatap tajam ke arah orang kedua tanpa sepatah kata pun. Dia merasa 10 pil adalah batasnya. Segera setelah itu, orang-orang datang satu persatu, memamerkan barang-barang mereka, dan suasana menjadi semarak, terutama ketika orang-orang memperebutkan barang tertentu. Siapapun yang memiliki tawaran tertinggi menang. Saya memiliki teknik di sini, selama Anda berada di atas lapisan kedua kondensasi Qi. Anda dapat menggunakannya untuk menyembunyikan kultivasi Anda untuk waktu yang singkat, kecuali orang tersebut sudah berada pada tahap pendirian yayasan. Saya tahu bahwa hal ini sangat tidak berguna. Saya hanya ingin 5 Qi Gathering Pills untuk itu. Orang yang mengatakan itu sangat ragu-ragu. Semuanya tertawa. Teknik ini benar-benar tidak berguna. Semua murid ingin memamerkan kultivasi mereka, karena semakin tinggi kultivasi, semakin baik perlakuan mereka. Siapa yang bosan itu, ingin menyembunyikan kultivasi mereka. Jika bertahan lebih lama, setidaknya akan ada gunanya, tetapi hanya bertahan untuk waktu yang singkat dan menghabiskan banyak biaya, 5 pil pengumpul Qi. Melihat tidak ada yang menginginkannya, orang itu menghela nafas. Tepat ketika dia akan menyimpannya, Wang Lin berseru, "Saya akan menukar 5 pil pengumpulan Qi untuk itu." Orang di tengah tertegun. Mereka dengan cepat menjadi bersemangat dan datang untuk bertukar. Memegang benda yang berisi teknik itu, Wang Lin tertegun. Dia belum pernah melihat hal semacam ini sebelumnya. Dia dengan cepat memindainya dengan perasaan ilahi dan metode untuk teknik itu dengan cepat muncul di benaknya. Benda ini mungkin tidak berguna bagi orang lain, tetapi sangat berguna baginya, meskipun hanya bisa menyembunyikan kultivasi untuk waktu yang singkat. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Meskipun serak, itu masih dipenuhi dengan kebanggaan. 1 pil pendirian yayasan. Nyatakan penawaran Anda. Wang Hao segera menjadi bersemangat dan dengan cepat berkata, 20 pil pengumpul Qi. 1000 jimat ditambah pedang terbang. 2000 jimat. 30 pil pengumpul Qi ditambah 500 jimat. Sepotong giok keterampilan, pedang terbang, 10 pil pengumpulan Qi, dan 500 jimat. Kerumunan dengan keras meneriakkan tawaran mereka. Mereka dengan jelas memandang pil pendirian yayasan sebagai barang yang sangat penting. Wang Lin telah mendengar tentang pil pendirian yayasan ini dari Wang Hao.
Setelah meminum pil, efeknya akan bertahan di dalam tubuh selama 2 bulan. Dalam 2 bulan itu, tingkat penyerapan energi spiritual seseorang akan meningkat beberapa kali lipat. Itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap murid di bawah lapisan ketujuh kondensasi Qi. Pil itu sangat berharga, bahkan di sekte itu. Setiap murid biasanya hanya memiliki 2 kesempatan untuk mendapatkannya. Ketika seorang murid dipromosikan ke peringkat kain hitam, mereka dapat menerima 1, dan ketika mereka dipromosikan menjadi kain ungu mereka akan menerima 2. Bab 33. Teks utama. Wang Lin sama sekali tidak tertarik dengan pil pendirian yayasan ini. Melihat harganya sudah sangat tinggi, dia menghela nafas untuk Wang Hao. Tampaknya Wang Hao tidak akan bisa mendapatkan pil pendirian yayasan ini. Sambil memikirkan ini, dia mendengar Wang Hao berteriak, 230 pil pengumpul Qi. Ini adalah batas saya. Lagi dan saya tidak berdagang. Adegan itu dengan cepat menjadi sunyi. 230 Qi Gathering Pills sudah menjadi harga yang sangat tinggi. Tidak banyak yang bisa mengalahkannya. Tapi pil yayasan pendirian terlalu langka, dan hanya sedikit yang mau menyerahkannya. Orang yang menjual pil pendirian yayasan tersenyum. Dia dengan arogan berkata, dengan hanya 230 pil pengumpulan Qi, Anda ingin menukar pil pendirian yayasan saya. Jika harganya di bawah 2000 Qi Gathering Pills, saya tidak akan berdagang. Wang Lin dengan cepat mendengarkan suaranya. Setelah merenung sebentar, dia diam-diam menebak bahwa orang ini adalah Wang Zuo, tetapi dia tidak yakin, karena dia benar-benar tersembunyi oleh kabut hitam. Wang Hao mengangkat bahu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Semua orang yang hadir tercengang oleh kesombongan orang itu. Orang yang bertanggung jawab terbatuk dan berkata, "Oke semuanya, karena orang itu tidak ingin memperdagangkan pil pendirian yayasan, mari kita lanjutkan dan melanjutkan pertukaran." Tak lama kemudian, orang lain keluar dan menunjukkan barang-barang mereka. Segera, giliran Wang Lin. Dia melangkah maju, mengeluarkan botol kecil, dan berkata, cairan misterius yang bisa mencocokkan 1 tetes dengan 1 pil pengumpul Qi. Ada sekitar 100 tetes di sini. Saya hanya ingin nyanyian untuk lapisan keempat atau lebih baru. Setelah dia selesai berbicara, dia membuka botol itu. Semua orang bisa merasakan energi spiritual di dalamnya. Banyak orang menjadi terpesona. Meskipun Qi Gathering Pills diisi dengan energi spiritual, itu masih merupakan produk jadi. Cairan ini memiliki lebih banyak kegunaan, seperti memurnikan lebih banyak pil. Bahkan ketika memurnikan harta, seperti pedang terbang, itu akan membantu meningkatkan kekuatan spiritualnya. Seseorang segera berkata, saya akan menukar mantra untuk lapisan keempat dengan Anda. Wang Lin mengangkat alisnya dan berkata, hanya lapisan keempat. Orang lain berteriak, bagaimana dengan nyanyian untuk lapisan keempat, kelima, dan keenam untuk ditukar dengan cairan misterius itu? Wang Lin merenung sedikit. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya ingin nyanyian untuk lapisan keempat sampai ke-15. Saudaraku, bukankah kamu membuat ini terlalu sulit bagi kami? Bahkan kakak magang kedua Ken Jie, yang memenangkan kompetisi tahun lalu, hanya berada di lapisan ke-6, dan mereka hanya memiliki nyanyian untuk lapisan ke-7, ke-8, dan ke-9. Dari lapisan ke-10 hingga ke-15, hanya beberapa kakak magang yang memilikinya. Wang Lin tertegun. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu. Tiba-tiba,
Sebuah suara dari tidak jauh berkata, "Jika Anda memiliki 200 tetes cairan itu, saya bisa memberi Anda mantra untuk lapisan 4-9. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria berbaju ungu berjalan menuju Wang Lin yang menyamar. Dia baru berusia sekitar 20 tahun, tetapi memiliki ekspresi dingin. Ketika dia tiba, dia melihat sekeliling dan semua orang terkejut. Mereka dengan hormat berkata, "Kakak magang kedua, Ken Jie." Pria berpakaian ungu itu tidak memperhatikan mereka, tetapi berkata kepada Wang Lin, "Apakah kamu punya 200 tetes?" Wajah Wang Lin mengeras dan pupil matanya menyusut. Dia mendapatkan perasaan yang sangat berbahaya dari orang ini, jauh melebihi orang lain yang dia temui di Sekte Hang Yue. Bahkan Tuan Sun Dazu dan Saudara Zhang tidak bisa dibandingkan dengannya. Wang Lin dengan hormat menjawab, "Cairan ini adalah sesuatu yang saya temukan secara tidak sengaja. Selain 100 tetes ini, saya memiliki beberapa lusin lagi untuk digunakan sendiri. Saya tidak punya sebanyak itu." Pria berpakaian ungu itu merenung sedikit. Dia membuang sepotong batu giok dan berkata, "Baik. Beri aku sisa cairannya dan mantra ini milikmu." Wang Lin mengambil batu giok itu dan memindainya untuk memastikan itu berisi apa yang dia butuhkan. Dia mengeluarkan botol lain dan meletakkan kedua botol itu di tanah. Dia tidak mendekati pria berpakaian ungu itu. Pria berpakaian ungu itu menatap Wang Lin, lalu melambaikan tangannya. Kedua botol itu terbang ke arahnya. Setelah memindai mereka dengan perasaan ilahi, dia berkata, "Jika Anda mendapatkan lebih banyak cairan ini, cari saya di pegunungan belakang. Tidak masalah apakah itu pil pendirian yayasan, pedang terbang, batu giok keterampilan, atau bahkan nyanyian untuk lapisan ke-10 atau lebih baru. Saya bisa mendapatkan semuanya." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Mata Wang Lin menjadi sempit dan tatapannya menjadi dingin. Hal terakhir yang dikatakan pria berpakaian ungu itu terlalu kejam. Jika itu adalah orang-orang di kerumunan, mereka mungkin tidak segera menyadarinya, tetapi Wang Lin selalu pintar, jadi dia selalu bisa melihat makna yang lebih dalam dari berbagai hal. Kata-kata yang dikatakan pria itu berarti bahwa siapapun dapat mengambil cairan misterius itu untuk ditukar. Itu menempatkan Wang Lin dalam posisi yang sangat berbahaya. Meskipun dia tidak bisa melihat mata orang lain, dia bisa merasakan ada orang yang diam-diam mengawasinya. Tapi setelah Wang Lin memutuskan untuk mengeluarkan mata air, dia sudah bersiap untuk kemungkinan ini, jadi dia tidak panik dan dengan tenang memeriksa sekelilingnya. Kerumunan dengan cepat melanjutkan pertukaran sampai selesai. Saat orang-orang pergi, ada orang-orang yang dipenuhi dengan kegembiraan, juga banyak yang dipenuhi dengan kekecewaan. Wang Lin tidak pergi dengan Wang Hao, tetapi menempatkan sekitar selusin jimat di kakinya dan bergegas keluar. Dia menghilang dalam sekejap mata. Wang Hao adalah orang yang cerdas dan mengerti mengapa Wang Lin melakukan ini. Dia dengan cepat menggunakan jimat dan meninggalkan tempat pertukaran. Para murid yang mengungkapkan beberapa harta karun semuanya melakukan hal yang sama dan segera pergi. Beberapa murid yang memiliki pikiran jahat terhadap Wang Lin setelah melihat cairan misterius itu semuanya terkejut. Mereka ingin mengejar, tetapi hanya melihat bayangan. Mereka mengutuk beberapa kali dan pergi. Beberapa murid tingkat kultivasi yang lebih tinggi tidak pergi dan terang-terangan mencoba mencuri sesuatu. Bagaimanapun, ini adalah pertukaran antara murid dari sekte yang sama.
Jika pembunuhan dan pencurian benar-benar terjadi dan diketahui oleh tuannya, maka akan ada konsekuensi yang mengerikan. Saat Wang Lin berlari, dia terus menempatkan lebih banyak jimat di kakinya. Kecepatan yang diberikan jimat menumpuk, jadi, dengan beberapa lusin jimat di kakinya, dia dengan cepat kembali ke halaman sekte. Orang yang paling dia takuti adalah pria berpakaian ungu. Dia tidak segera kembali ke rumah tugas, tetapi bersembunyi di sebuah ruangan kosong. Hanya ketika siang hari muncul dan penyamarannya menghilang, Wang Lin dengan hati-hati meninggalkan ruangan. Untungnya, sepanjang jalan kembali, tidak ada apa-apa. Bab 34, Pelatihan. Dengan nyanyian hingga lapisan ke-9, Wang Lin dapat melanjutkan kultivasinya. Dia kembali ke gaya hidupnya yang tertutup, sementara ketegangan membayangi sekte Heng Yue. Semua murid sekte dalam sedang mempersiapkan kompetisi. Jika mereka bisa mencapai puncak, maka harta sihir, pil, jimat, batu roh, dan lainnya akan diberikan kepada mereka. Apa yang membuat mata mereka hijau karena iri adalah kali ini, sekte mengambil salah satu harta besarnya, cincin 2 bulan, sebagai hadiah untuk tempat pertama. Cincin 2 bulan ini milik seorang senior sekte dari 300 tahun yang lalu. Itu berisi kekuatan pertahanan yang besar. Oleh karena itu, semua murid batin diam-diam mempersiapkan kekuatan mereka. Adapun kompetisi pendatang baru, karena hanya ada segelintir murid batin baru, semua orang meramalkan bahwa pemenang kompetisi pendatang baru adalah Wang Zuo. Adapun para murid kehormatan, mereka menjadi lebih bermusuhan satu sama lain. Persaingan untuk menjadi murid batin adalah kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Semua orang diam-diam mempersiapkannya. Suasana tegang ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Wang Lin. Selain berkultivasi, ia juga mempraktikkan teknik tarik-menarik. Sehari sebelum akhir bulan, dia meninggalkan rumah tugas dan langsung menuju halaman utama. Teknik untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya diaktifkan. Energi spiritual dalam tubuhnya dengan cepat menyamar ke tingkat lapisan pertama Qi kondensasi. Dia menemukan bahwa orang-orang di rumah tugas terlalu mengganggu dan mencegahnya berkultivasi dengan baik, jadi dia ingin alasan untuk pergi ke tempat yang tenang untuk berkultivasi. Setelah tiba di halaman utama, dia masuk. Beberapa saat kemudian, dia melangkah ke depan kebun herbal Sun Dazu dan dengan hormat berkata, murid Wang Lin meminta untuk bertemu dengan guru. Mengapa kamu di sini? Gerbang kebun herbal tidak terbuka. Sepertinya Sun Dazu sangat tidak menyukai murid ini. Ekspresi Wang Lin tetap normal. Dia dengan hormat berkata, kultivasi murid terlalu rendah, dan saya khawatir saya tidak akan bisa menang dalam kompetisi dan kehilangan wajah master, jadi saya ingin menahan diri untuk tidak berpartisipasi. Sun Dazu mencibir, sepertinya kamu masih sedikit sadar diri, bocah cilik. Lihatlah murid tetua Su, Wang Zuo. Sangat muda, namun sudah berada di puncak lapisan pertama, dan bisa masuk ke lapisan kedua kapan saja. Bahkan jika Anda pergi, itu tidak akan berguna. Yang lain bisa membunuhmu dengan jari mereka. Aku bahkan mendengar kalian adalah kerabat. Bagaimana mungkin ada perbedaan yang begitu besar? Wang Lin tidak peduli dan berkata, Wang Zuo sudah pintar sejak dia masih muda, dan dia secara alami berbakat. Dia bukan seseorang yang bisa bersaing dengan murid ini. Sun Dazu merenung sejenak dan bertanya, apakah kamu menemukan labu lagi dalam setengah tahun terakhir? Wang Lin menggelengkan kepalanya,
menunjukkan ekspresi tidak berdaya, dan berkata, "Ini benar-benar aneh. Saya telah ke gunung berkali-kali, tetapi belum pernah melihat labu." Sun Dazu dengan dingin berkata, "Apakah kamu memiliki hal lain untuk dikatakan? Jika tidak, enyahlah. Setiap kali aku melihatmu, aku marah." Setiap kali dia menatap Wang Lin, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia berharap dia bisa membunuh Wang Lin dengan satu tangan sehingga yang lain tidak akan menertawakannya. Wang Lin membungkuk dan dengan hormat berkata, "Guru, murid benar-benar bosan tinggal di sini di pegunungan dan ingin pergi sampai setelah tahun baru. Bagaimana menurutmu?" Sun Dazu menolak dan berkata, "Tinggalkan gunung. Anda tidak bisa. Saya hampir lupa sampai Anda menyebutkannya, tetapi dalam 4 tahun adalah persaingan antara sekte lain. Kali ini, kepala sudah memerintahkan bahwa setelah tahun baru, sebagian besar murid batin akan mengikuti pelatihan pintu tertutup yang intens. Anda harus pergi agar Anda tidak merusak nama saya di kompetisi persimpangan." Pelatihan intensif. Wang Lin tertegun. Setiap 20 tahun, pasti ada persaingan antar sekte. Itu telah menjadi aturan selama ratusan tahun. Meskipun Xuan Daozong bersahabat dengan sekte Heng Yue kami di permukaan, kami diam-diam memiliki banyak perbedaan pendapat. Selama 100 tahun terakhir, kami selalu kalah dari mereka, yang sangat memalukan. Itu sebabnya akan ada pelatihan intensif ini. Anda mendengarkan saya dengan baik. Jika setelah 4 tahun Anda tidak membuat kemajuan apapun dan membuat saya kehilangan muka selama kompetisi, saya akan menendang Anda keluar dari sekte Heng Yue apapun yang terjadi. Setelah mengatakan itu, Sun Dazu tidak menjelaskan lagi. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Tampaknya pelatihan di luar sekte tidak akan mungkin dilakukan. Melihat nada bicara Sun Dazu yang tidak ramah, dia mengangguk dan pergi. Setelah kembali ke rumah tugas, Wang Lin merenung sedikit. Karena dia tidak bisa berlatih di luar sekte, mari gunakan latihan intensif ini untuk berkultivasi dengan baik. Keesokan harinya, kompetisi dimulai. Adegan itu sangat hidup. Wang Lin tidak pergi. Dia menggunakan waktu ini untuk mengolah dan memperkuat fondasinya di lapisan kedua. Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Lin mengetahui dari gosip para murid kehormatan bahwa di antara murid-murid dalam, saudara magang Zhang mendapat tempat pertama, tetapi hanya karena tidak ada murid peringkat ungu yang berpartisipasi. Adapun Wang Zuo, dia secara mengejutkan menjadi raja dari para murid baru. Dia menjadi lebih arogan dan tidak lagi memandang murid seusianya sebagai orang yang setingkat dengannya. Seminggu kemudian, di pagi hari, bel berbunyi di seluruh sekte. Itu berdering 5 kali. Itu berarti semua murid dalam harus segera berkumpul di luar aula utama. Wang Lin tidak bisa mendengar bel dari dalam ruang mimpi. Tidak sampai Sun Dazu yang marah menendang pintu rumah tugas dan membangunkannya. Dia dengan cepat menyingkirkan manik-manik itu dan membuka pintu ke ruang pelatihan rahasia, hanya untuk melihat wajah marah Sun Dazu, berteriak, "Wang Lin, apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar bel? Kamu keparat." Semua murid batin yang berpartisipasi dalam pelatihan intensif ada di sana kecuali Anda. Anda membuat saya kehilangan muka di hadapan kakak magang. Kamu membuatku sangat marah. Wang Lin mengangkat alisnya dan tetap diam. Sun Dazu menatap Wang Lin dengan tajam. Dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk memarahi muridnya, karena kepala sekolah dan saudara magang semuanya sedang menunggu. Tanpa sepatah kata pun,
dia meraih Wang Lin dan melangkah ke awan 7 warna dan terbang ke langit. Dengan kecepatan tinggi, mereka tiba di depan aula utama. Sun Dazu tanpa ampun melempar Wang Lin ke tanah. Sun Dazu berkata, dengan bisikan rendah, "Wang Lin, ikuti aku masuk. Jika kau membuatku kehilangan muka lagi, aku akan melanggar aturan sekte dan membunuhmu." Kata-kata terakhir Sun Dazu itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sudah kehabisan akal dengan murid ini. Dia kemudian memutuskan bahwa dia harus menemukan alasan untuk mengeluarkan muridnya dari sekte tersebut. Wang Lin menggosok bahunya. Jika dia belum mencapai lapisan kedua dari kondensasi Qi, maka kejatuhan itu akan mematahkan lengannya. Dia menundukkan kepalanya dan berbisik, "Murid patuh." Sun Dazu mendengus. Dia merapikan pakaiannya dan berjalan ke aula utama. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya saat dia berjalan ke aula juga. Aula utama Sekte Heng Yue adalah tempat paling megah di dalam sekte tersebut. Itu adalah aula yang luas dengan puluhan status orang bijak dari sekte tersebut. Seluruh aula dipenuhi dengan rasa kagum. Setelah Wang Lin mengikuti Sun Dazu ke aula, lusinan tatapan tiba-tiba tertuju padanya. Dia mengalami kesulitan bernapas dan dengan cepat menundukkan kepalanya.